Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Amalia Suryaningsih dengan NIM 0551595551, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah basis data. Mohon bimbingan dan kerjasamanya. Terima kasih. Oke, di sini saya untuk mengerjakan praktikum basis data ini, di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io ya. Nah, sebelum kita ke pembuatan apa IRD-nya, kita lihat dulu ya, soalnya di sini eh, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, di sini tugasnya itu dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Panduannya ya dari yang tersedia di dalam e-learning atau BMP dari SMIM 4206. Ya, ini kan berupa video ya. Mungkin perkenalan tadi saya sudah di opening ya, di awal video. Di sini ada langkah-langkah praktik nanti yang akan saya lakukan, terus ada hasil praktiknya dan juga kata-kata penutup mahasiswa. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Pertama, yang me- yang disebut dengan entitas itu kan berarti bisa disebut dengan objek dunia nyata ya yang terlihat. Nah, yang termasuk entitasnya itu kan berarti mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan juga registrasinya yang harus dilakukan. Berarti ini apa ada bisa agak besar ini. Oh, nggak apa-apa deh, ini aja. Kita kecil dulu aja. Di sini. Oke, kita copy paste aja dulu. Berarti kan tadi yang saya sebutkan itu ada 4 ya. Aduh, kelebihan. Kelebihan satu. Di sini pertama itu teksnya itu berarti kan hmm, sebentar. Di sini berarti entitas pertama itu mahasiswanya ya. Ya, ya sudah pasti mahasiswanya ya. Itu bisa bergeser sedikit.
Takut tidak terlihat ya. Mahasiswa. Nah, berarti sudah mahasiswa itu berarti kan ada registrasi. Coba kita simpan di sini registrasinya. Hmm, ini bisa agak besar gitu. Nah, di sini ada yang namanya itu untuk menghubungkan. Yang untuk menghubungkan itu apa ya namanya? 5 minutes later. Ini itu relasi ya. Relasi itu penghubung antar dua entitas. Antar dua entitas. Berarti ini misalkan di sini dilihatkan. Nah, ini yang garis ini adalah entity. Entity itu fungsinya untuk menghubungkan antara entitas ataupun atribut dan juga relasinya. Hmm. Kita sambungkan sini, dari sini, sambungkan ke sini. Nah, oh ya ini dulu. Kalau ini berarti kan dari mahasiswa. Mahasiswa itu ke bagian eh, registrasi ya. Meregistrasi. Nah, di sini meregistrasi apa? Berarti ini kan hubungkan dari sini, kita hubungkan ke sini. Nah, meregistrasi apa? Berarti registrasi mata kuliah tadi. Nah, setelah meregistrasi nih, udah registrasi, berarti si mahasiswa itu sambung ke sudah di registrasi. Ini. Setelah itu, nah, sudah registrasi itu registrasi apa sih? Itu berarti registrasi sebentar. Apa yang registrasinya itu? Berarti registrasinya itu mata kuliahnya. Nah, dari mata kuliah nih. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Nah, di sini tuh mahasiswa itu mempunyai atribut ya. Atribut itu berarti karakteristik apa yang ada di dalamnya. Nah, kita pakai lambangnya itu oval ya bentuknya. Nah, di sini misalkan mahasiswa itu berarti otomatis kan punya NIM ya. NIM atau nomor induk mahasiswa. Lalu ada apa lagi? Yang pastinya itu S. Yang pastinya itu berarti nama mahasiswa. Mas, nama mahasiswanya dong ya yang pasti. Nah,
Kalau misalkan lebih dari itu bisa, tapi mungkin saya ngambilnya 3 atau 4 atribut saja ya. Terus kalau sudah ada nama mahasiswa, berarti kan mereka punya yang namanya alamat. Alamat mahasiswa. Nah, yang terakhir nih, misalkan kalau udah biasanya sih mereka itu apa? Nomor telepon misalnya. Kalau mau telepon, udah tadi udah ya, tahu gitu aja. Nomor telepon. Mau telepon, ini nama mahasiswanya. Ya, maaf, di sini harusnya saya pakai underscore saja, tapi ini nggak muat ya. Seperti ini aja deh. Nah, kemudian ini Pak sambunginnya pakai apa? Ya tentu IN titik tadi ya. Ini misalkan banyak nih dari mahasiswanya, sambungin ke sini, sambungin ke sini. Nah, kita tambah lagi, sambungin lagi ke sini. Hmm, hmm. Ini, sambungin ke sini. Seperti itu. Kemudian ini ada biasanya registrasi mata kuliah ya. Kalau registrasi mata kuliah itu atributnya apa sih? Ya, tentunya biasanya ya kalau saya mau registrasi mata kuliah itu yang pasti yang pertama ada namanya kode mata kuliah. Kode mata kuliah. Eh, kalau sudah ini, biasanya sih kalau mau registrasi ada juga NIM ya, NIM kita. Tapi sih, oh iya, kalau mau registrasi itu udah aja sih. Ya, kalau misalkan ini aja nggak apa-apa ya kalau menurut saya. Nah, di sini mata kuliah nih, ada apa lagi nih mata kuliah? Tadi mata kuliahnya sama. Mata kuliah itu ada nomor registrasinya. Nomor registrasi. Kode mata kuliahnya. Dan apa? Nah, dan satu lagi itu ya tentu saja nama dari si mata kuliahnya itu yang menjadi salah satu atribut eh di entitas mata kuliahnya. Eh, Berarti di sini nama mata kuliah. Nah, dari sini nih, nah,
maaf ya ke bawah karena kayaknya nggak muat deh kalau ke pinggir. Jadi di sini ada lagi nih. Mata kuliah itu kan pasti ada yang ngajar kan ya. Nah, di sini itu misal mengajar. Siapa yang mengajar? Ya pasti dosen. Gimana? Tetap ya, cara menyambungkannya gimana? Ya tetap tetap aja seperti ini. Sambungkan dari sini, sambungkan lewat sini. Mm-mm. Hmm. Nah, dosen, dosen itu apa? Apa aja sih atributnya? Ya, tentu saja. Tentu saja. Ya, nama, ya, kapan? Nama dosen. Nama dosen. Lalu ada juga NID ya. NID atau apa ya. Pokoknya kalau kayak dari nomor induk dosen gitu deh. Kalau kalau kita kan mahasiswa itu name. Mungkin kalau dosen itu NID ya. Tapi ya maaf kalau salah ya. Nah, udah gitu. Misalkan apa lagi nih? Satu lagi. Satu lagi misalkan ya. Alamat ya, masa sih jadi dosen itu nggak punya alamat? Alamat dosen. Oke, contoh aja ya. Jadi nggak apa-apa sih, contoh aja kok. Hmm. Nah, ini udah jadi model apa tadi itu entity relationship diagramnya mungkin ya seperti itu yang bisa saya kerjakan. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada yang kurang tepat, ya karena saya juga masih belajar ya. Maaf bila ada kata-kata saya, ucapan saya yang kurang mengenakan dalam video ini. Terima kasih untuk tutor saya. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Semoga bisa jadi motivasi. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Oke, sekian dan saya tutup saya ya. Terima kasih.